malamnya sarapan yang cukup, benar, yang cukup, paginya. sehingga punya energi yang cukup untuk melakukan tesnya. Oke, Kalau untuk interviewnya wawancaranya sendiri, ya tipsnya itu saya yang bisa sarankan adalah satu, lakukan riset. Lakukan riset duluan mengenai perusahaan yang memanggil untuk wawancara. Perusahaan ini tentang apa sih? Dia bergerak di bidang apa? Kayak Conservation International tadi udah dijelasin betul. gitu kan. Jadi sudah lebih tahu ketika ditanya ya. Betul. Jadi dia udah punya gambaran ini perusahaan seperti apa. Terus kemudian juga riset tentang posisinya. Posisi yang ditawarkan itu apa sih gitu. Jadi kemudian bisa mereka-reka sebenarnya gitu kan. Pertanyaannya akan apa? Karena pasti akan berhubungan dengan posisi yang ditawarkan itu. Kemudian juga lihat sendiri lagi kepada CV kita gitu ya. Kita lihat CV kita sendiri, apa yang kita bisa tawarkan, dan kita sudah membuat list gitu ya, apa sih yang terbaik dari diri kita, mengenali diri kita sendiri. Poin positif saya apa sih? Misalkan IP saya tidak terlalu tinggi, tetapi saya punya banyak kegiatan organisasi yang lain gitu. Nah, itu tunjukkan poin-poin positif itu pada saat wawancara. Oke, Ibu ada telepon yang masuk, kita jawab dulu ya teleponnya Ibu Laksmi. Ya, halo. Ya, halo. Halo, sore Mbak. Selamat sore, dengan siapa? Di mana? Dari Dedi nih Mbak. Di Ciledug. Di Ciledug. Iya, silakan Pak Dedi. Mau nanya ya, ini terus gimana nasib fresh graduate yang udah usia lanjut gitu ya, misalkan 30 tahun, karena biasanya untuk usia 30 tahun perusahaan mewajibkan pengalaman kerja gitu Mbak. Itu aja Mbak. Oke. Jadi gimana nasib fresh graduate yang berumur 30 tahun dalam mencari pekerjaan, sementara kan ada batasan umur ya Bu ya, untuk perusahaan menerima calon pegawai. Gitu ya. Mungkin kalau untuk perusahaan swasta ada dibuat limit-limit seperti itu ya. Tapi kalau misalkan untuk LSM ya, untuk NGO itu kan sebenarnya tidak ada diskriminasi untuk umur ya. Kita kan nggak boleh diskriminasi terhadap jenis kelamin, umur, agama, itu nggak didiskriminasi. Tapi masalahnya sendiri adalah terletak kepada dirinya sendiri gitu, yang fleksibilitas atau kemampuan hubungan antar manusia dengan dari si pelamar itu. Misalkan dia fresh graduate gitu ya, karena dia membiayai kuliahnya sendiri sehingga kuliahnya menjadi panjang waktunya gitu ya, sehingga dia lulus pada usia misalkan yang 30 tahun gitu ya. Terus dia masuk kerja gitu, tidak apa-apa, tapi dirinya sendiri bagaimana menerima gitu ya, misalkan kalau teman-temannya yang satu level dengan dia itu lebih muda, atau bahkan atasannya yang akan menjadi atasannya itu bisa jadi lebih muda dari dia. Apakah dia mempunyai fleksibilitas tertentu untuk menerima instruksi dari orang yang misalkan lebih muda dari dia gitu ya. Jadi itu dibutuhkan kelenturan dirinya sendiri gitu, fleksibilitas dari dirinya sendiri, kualitas pribadinya. Kalau misalkan dia tidak apa gitu ya dengan masalah itu ya kenapa enggak gitu. Kalau itu hubungan pekerjaan nyaman, dia merasa nyaman ya tidak apa. Dari dirinya sendiri ya, harus dari dirinya. Oke, kita jawab pertanyaan telepon yang kedua. Halo. Halo. Ya, halo. Halo, dari Ade, Mbak. Dari siapa? Ade di Bintaro. Ade di Bintaro. Ya, silakan ada pertanyaannya. Iya, mau nanya nih Mbak, apakah dengan pendidikan misalnya kita S2 tetapi belum punya pengalaman kerja merupakan suatu pertimbangan untuk diterima di suatu perusahaan? Oke, pendidikan S2 tapi belum punya pengalaman, apakah akan dipertimbangkan ya bagi perusahaan tersebut? Oke, langsung dijawab ya Mas Ade ya. Silakan Ibu Laksmi. Jadi gimana pendidikannya sekarang, S2 tapi belum punya pengalaman? Sekarang justru malah banyak sekali yang anak-anak S2 itu yang tidak mempunyai pengalaman kerja, karena kan banyak tuh yang sekarang tuh program cepat gitu ya, untuk S1 terus langsung dia juga langsung lanjut ke S2. Jadi masih muda-muda sudah S2 padahal nggak ada pengalaman kerjanya. Itu nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya pengalaman kerja yang sebelumnya itu tidak menjadi hal yang mutlak bahwa harus diterima dengan pengalaman gitu sebelumnya.
enggak juga gitu loh. Apa namanya, kalau memang set of skillsnya gitu ya, memang kemampuannya gitu ya untuk posisi tertentu match dengan dengan permintaan dari pasar gitu ya, saya rasa nggak ada masalah ya, meskipun dia belum punya pengalaman kerja sama sekali gitu. Oke, jadi S2 kan juga pasti ada, namanya orang belajar, S1, S2 kan ada yang dipelajari, jadi nggak menutup kemungkinan walaupun belum punya pengalaman, tapi tetap masih bisa diterima di sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan gitu. Jadi jangan khawatir untuk S1 dan S2 atau mungkin SMA dan SMK pun bisa juga diterima kalau mereka memang sudah punya pengalaman ya Bu ya. Ya, nggak harus ada pengalaman juga, memang tergantung dari kebutuhan kerjanya, kebutuhan posisinya itu apa yang dibutuhkan. Terus kita lihat juga kualitas orangnya, kan nanti kelihatan dari wawancara, semuanya akan kelihatan. Semuanya akan dilihat di situ ya Bu ya. Oke. Dan jadi mungkin banyak fresh graduate yang terkadang minder ya sama melamar pekerjaan yang sulit. Tapi perasaan minder itu bisa saja disebabkan karena belum punya pengalaman kerja sebelumnya. Memang pada prakteknya pengalaman kerja seringkali dijadikan alasan perusahaan untuk tidak menerima atau menolak seorang kandidat. Tapi dengan menunjukkan penampilan yang tadi Ibu Laksmi bilang, penampilan pada saat interview kerja ataupun sesuai dengan CV yang dan kepribadian yang menarik, Anda akan bisa diterima oleh para pencari kerja. Dan sekian dulu perbincangan kita hari ini. Terima kasih Ibu Laksmi ya sudah datang ke sini, udah meluangkan waktunya bersama PHK untuk ngobrol-ngobrol. Dan jangan lupa saksikan PHK, pokoknya harus kerja esok pada jam yang sama, dan pastinya episode yang lebih menarik dari hari ini. Jadi saya Aprilia Kasia pamit, sampai jumpa. Keringetan lagi.